belajar pelajaran seni budaya. Kini kita membahas tentang namanya aliran seni lukis. Minggu lalu kita belajar tentang fungsi dan tujuan seni lukis. Kenapa sih pentingnya kita belajar seni lukis ini? Kalau kamu ingin tahu bahwa seni lukis itu adalah cabang seni tertua yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Jadi ketika seorang belum kenal tulisan, seni lukis itu sudah ada. Nah, kamu bayangkan bahwa seni lukis itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dibanding dengan cabang seni yang lain. Pagi ini kita akan belajar tentang 10 aliran seni lukis yang populer yang dapat dibuat dan dinikmati oleh pencipta seni. Yang pertama, aliran klasikisme. Apa itu alirannya? Aliran ini adalah aliran pemikiran yang muncul di Eropa sekitar 3000 sebelum Masehi. Kamu bayangkan kebudayaan saat itu dikuasai oleh bangsa Yunani dan Romawi, ya, sehingga lukisannya mendasarkan pada kebudayaan tersebut. Ciri-ciri dari lukisan ini bersifat statis, warnanya, bentuk yang seimbang dan harmonis, serta menonjolkan norma intelektual pada diri manusia. Contohnya adalah seorang pelukis yang bernama Wilhelm Vignon. Aliran seni klasikisme adalah aliran yang sangat spesial karena berbeda dengan aliran yang lain yang cenderung menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Yang kedua, aliran Fauvisme. Apa itu Fauvisme? Fauvisme berasal dari kata sindiran. Ini asal katanya Fauv, yaitu binatang liar. Kalau kamu panggil temenmu jangan pakai sindiran Fauv. Itu adalah seorang yang pernah ngomongnya, yaitu Louis Faucel, ketika dia ada di pameran Salon de Autumn. Salah satu lukisannya contohnya seperti ini. Aliran Fauvisme bertumpu pada kebebasan berekspresi dari pelukis, dibuat dengan warna yang sebebas-bebasnya. Beda dengan yang tadi klasikisme, warnanya harus dipilih yang sesuai. Beda dengan Fauvisme yang warna lukisannya bebas dan kontras. Penggunaan garis pada lukisan tetap sederhana sehingga kita dapat mengerti objek pada lukisan tersebut. Kamu akan tahu ini lukisan apa. Contohnya. Yang ketiga, aliran futurisme. Apa itu? Futurisme berasal dari bahasa Prancis futur, atau masa depan. Bahasa Inggrisnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari masa depan. Ini bukan peramal, melainkan aliran ini merupakan aliran gaya avant-garde atau sebelum masanya, terutama pada tahun 1909. Ciri utama futurisme menimbulkan kesan seolah-olah objek pada lukisan itu bergerak. Contoh ini dilakukan dengan menggunakan pengulangan gambar pada objek. Aliran yang keempat, aliran Dadaisme.
Apa itu? Aliran ini merupakan aliran pemberontakan di antara seniman dan penulis. Kenapa? Ya. Aliran ini menyeramkan dan naif juga. Cirinya dengan didominasi warna hitam, merah, putih, hijau. Aliran selanjutnya, aliran kubisme. Ini yang Pak Budi suka dari aliran ini dibanding dengan aliran yang lain. Ada dua. Aliran kubisme sangat unik karena aliran seni ini memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder, dan geometris yang lain. Ada lingkaran, bola, kerucut, dan kotak-kotak. Contohnya, ini gambar kucing dimodif kubisme. Langsung tahu kan ya, merupakan aliran yang sangat unik. Contohnya yang mengikuti aliran ini yaitu salah satu pelukis yang bernama Pablo Picasso. Aliran yang keenam, aliran abstraksionisme. Ini aliran yang paling sulit untuk dimengerti karena aliran yang berusaha melepaskan diri dari sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek. Aliran ini sangat sulit untuk dimengerti oleh kita, ya, karena abstrak dan juga non-figuratif. Objeknya dibuat berdasarkan bentuk yang bebas, penuh imajinasi. Contohnya, ya kayak gini. Kamu tahu arti lukisan yang seperti demikian? Selanjutnya yaitu aliran yang keberapa? Aliran yang ketujuh, ekspresionisme. Aliran ini ditemukan di dalam karya lukisan, sastra, film, arsitektur, dan musik. Istilah emosi ini biasanya lebih menuju kepada jenis emosi kemarahan, depresi, daripada emosi bahagia. Jadi kalau kamu lagi marah, mendingan kamu menggambar saja, sehingga kamu mengikuti aliran ekspresionisme. Contohnya, kalau kamu lihat lukisan ini, apakah kamu akan merasa bahagia? Tentu tidak. Contoh lukisannya, ya, seorang pelukis yang mengikuti aliran ini adalah Avandi. Lanjut ke 8, aliran impresionisme. Dikenal dengan aliran yang memberikan kesan yang dalam dari sebuah objek. Ya, sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan pencahayaan yang kuat. Jadi, seorang pelukis akan berusaha untuk pelukisnya dengan cepat karena dia harus berlomba dengan namanya bayangan atau cahaya matahari. Contohnya lukisannya kayak gini, ya. Seorang impresionisme, dia akan melukiskan dengan perpaduan warna yang unik tanpa menunggu cat lukisnya itu kering, serta memiliki goresan kuas yang pendek namun tebal. Contoh pelukisnya Vincent van Gogh. Aliran selanjutnya yang 9, realisme. Nah, realisme itu berarti sebuah kenyataan yang ada atau real. Gampangnya itu, ya. Di dalam seni rupa berarti menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini lebih menggambarkan tentang kehidupan kita setiap hari. Contohnya, ya, yang ada di lukisan ini, ya, mereka ibu-ibu ini lagi memanen.
memungut ya hasil panen. Aliran yang ke-10, aliran surrealisme, yaitu sebuah aliran lukisan realisme atau naturalisme yang berupa daya khayal. Ya, ini gabungan dari realisme dan atau naturalisme tapi penuh daya khayal dan sesuatu yang tidak mungkin atau merupakan sebuah mimpi. Mungkin aliran ini muncul di mimpi-mimpi kalian. Oke, contohnya, apakah kalian pernah memimpikan lukisan seperti demikian? Ya, sulit dibayangkan sih. Aliran ini ditunjukkan ya cenderung dengan penuh daya khayal pada sebuah imajinasi. Dan seringkali orang tidak dapat menganggap objek gambar sebagai sesuatu yang rasional. Dan lukisan ini enggak rasional juga sih. Ya. Pelukisnya yang paling terkenal yaitu Salvador Dali, yang sering menggambarkan keindahan ataupun keresahan seperti ya sesuatu yang khayal atau imajinasi. Oke, kamu termasuk aliran yang mana ketika kamu menggambar? Ya, bukan aliran listrik pasti. Tugas hari ini ya, kalian memilih aliran lukis yang cocok menurut diri kalian. Kemudian kasih alasannya kenapa. Ya. Kamu boleh ketik atau tulis tangan, kemudian kirim ke nomor WA Pak Budi. Hari ini paling lambat pukul 5 sore. Pak Budi ulangi ya. Tugasnya adalah memilih salah satu aliran yang paling cocok menurut kalian. Dari ke-10 ini pasti ada. Contohnya Pak Budi pilih kubistis karena berbentuk geometris, atau kamu mempunyai alasan tersendiri ketika memilih, contohnya surrealisme atau yang lain. Pilih alirannya dan kemudian kemukakan alasanmu. Ingat, tidak mencontek di Google dan pekerjaanmu sendiri. Bagi yang mencontek di Google atau temanmu, nilai akan Pak Budi diskon. Oke ya, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.